Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Amelia, kelas A2, mata kuliah Teknik Kompilasi. Baik, saya akan menjelaskan tata cara sistem kerja parsing algoritma LL1 dan LR0. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma parsing LL1 dan LR0. Sistem kerja parsing algoritma melibatkan langkah-langkah tertentu untuk menganalisis sintaks dari suatu string berdasarkan aturan-aturan yang terdefinisi dalam tata bahasa. Berikut adalah tahapan umum dalam sistem kerja parsing algoritma. 1. Tokenization. Satu string input dipecah menjadi token-token yang mempresentasikan unit-unit berdasar dari bahasa seperti kata kunci, operator, operat, dan simbol lainnya. 2. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan input menjadi unit yang lebih mudah diolah oleh pasar. 3. Pembentukan pohon derivasi atau pohon parse. Pohon derivasi atau parser tree adalah struktur data hierarkis yang mempresentasikan struktur sintaks dari input. 2. Parses membentuk pohon ini dengan menerapkan aturan-aturan produksi dari tata bahasa secara rekursif. 2. Analisis sintak parsing. Parses membaca token-token dari input satu persatu untuk membangun pohon derivasi. 2. Pada saat yang bersamaan, parses membuat keputusan parsing berdasarkan aturan-aturan tata bahasa. 3. Algoritma. Di sini ada tabel parsing jika digunakan satu algoritma parsing tertentu seperti LL1 atau LR0 mungkin menggunakan tabel parsing. 2. Tabel ini berisi informasi tentang aksi yang harus diambil oleh parses berdasarkan kombinasi state dan simbol input. 2. Penanganan kesalahan error Hadley. 1. Jika parses memenuhi kesalahan sintaks atau token yang tidak diharapkan, mekanisme penanganan kesalahan akan diaktifkan. 2. Parsel dapat memberikan pesan kesalahan yang informatif untuk membantu 1. Output atau aksi selanjutnya. 1. Jika parsing berhasil dan tidak ada kesalahan, hasil output dapat berupa pohon parses atau representasi struktur atau sintaks lainnya. 2. Pada tahap ini, interpreter atau compiler dapat menggunakan hasil parsing untuk melakukan tugas lebih lanjut seperti menjalankan program atau menghasilkan kode objek. Sistem kerja parsing algoritma dapat bervariasi tergantung pada jenis parses yang digunakan, top-down atau bottom-up, aturan tata bahasa, dan struktur data yang digunakan untuk menyimpan informasi parsing. Langkah-langkah di atas. LL1 parsing. Definisi LL1 merupakan singkatan dari left to right, let's merge their fashion whites and simbol Lockhart. Ini artinya parses membaca input dari kiri ke kanan dan menggunakan draft terkiri dengan melihat satu simbol di depan untuk membuat keputusan parsing. Tabel parsing algoritma LL1 bergantung pada tabel parsing untuk mengambil keputusan. Tabel ini dibangun berdasarkan aturan produksi dari tata bahasa dan simbol yang dilihat di depan. Proses parsing pilih produksi yang sesuai dengan simbol saat ini tumpukan dan simbol saat ini di input. Algoritma LL1 merupakan algoritma parsing tanpa backtracking. Algoritma yang sudah menggunakan put station
Kemudian untuk algoritma LL1-nya sendiri, LL pertama mengacu pada proses input dari kiri ke kanan. L kedua pada penelusuran derivasi dari paling kiri untuk setiap string. LL1 menggunakan tumpukan atau stack dalam melakukan proses parsing. LL1 parsing dapat dilakukan apabila tidak terdapat produksi atau struktur program memiliki left surface dan left factory dan ambigu. Nah, untuk left kursi dan left factory, kita akan lihat di sini ada sebuah CFG seperti ini. Berarti di sini simbol S ini turunannya adalah S tambah A dan S kurang di sini A. Nah, di sini terjadi left kursing, berarti kita harus hilangkan dulu. Untuk menghilangkan berarti kita tinggal tulis S, maka A tambah S kita tambahkan dengan variabel, kita sebut saja X. Kemudian tambah S, kita tambahkan dengan variabel saja S action. Berarti dari sini kita lihat left kursi sudah hilang, tinggal kita lihat di sini S. Untuk S sendiri turunannya adalah nilai A diulang di paling kiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai left factory. Nah, untuk menghilangkan left factory-nya berarti S untuk A-nya di sini kita akan ambil, kemudian dari A ini kemudian kita tambahkan variabel lain karena ini masih dalam simbol S. Kita sebut saja S double action. Berarti untuk kedua ini cukup, tinggal sisanya B dikali A S action, kemudian S action ini tetap plus A S action min A S action dari epsilon. Kita akan didefinisikan si S double action-nya ini menjadi sisanya tadi, berarti plus action. Aksen ini adalah cara kita untuk menghilangkan left kursing dan left factoring. Di sini kita akan lihat untuk algoritma dari LL1-nya sendiri. Misal di sini ada sebuah CFG, kemudian kita akan cek untuk string ID tambah ID. Di sini akan kita terima untuk kita tolak untuk stringnya. Yang pertama kita tetap cek untuk left recursive dan left factory-nya jika akan kita hilangkan terlebih dahulu. Jika sudah tidak ada, kita akan cari first dan follow. Untuk first dan follow-nya seperti ini. Dan ini adalah nilai-nilai first dan follow dari masing-masing variabel yang ada. Kemudian langkah selanjutnya dalam kita menentukan LL1, setelah kita mencari first dan follow-nya, kita akan buat sebuah tabel parsing. Untuk kolomnya di sini adalah semua terminal yang ada. Jadi semua terminal kita buatkan di satu kolom yang berbeda beserta sebuah dollar atau stack, dan kemudian untuk barisnya ini adalah semua non terminal yang ada. Dan di sini kita ada 5 CFG, maka kita pun akan mempunyai 5 baris. Tinggal kita bagaimana untuk mengisi tabel parsingnya. Yang pertama kita akan lihat nilai-nilai dari firstnya, kemudian kita akan atau satu nilai firstnya setnya mulai dari E. First dari E itu adalah ID dan kurang buka, maka di kolom M, ID dan E kurang bukan, kita akan masukkan aturan produksinya yaitu E bisa diterima menjadi E T action. Di sini juga E T action. Kemudian lanjut untuk first set yang berikutnya. Untuk first dari E action ini adalah plus dari epsilon, maka kita akan masukkan untuk M dari E action kemudian tanda plus M E aksen, dan pada plus kita akan masukkan aturan produksinya yaitu E aksen bisa didefarisi menjadi plus T E action. Nah, tetapi kita lihat di first setnya ini mengandung epsilon, artinya
SIE aksen ini sebenarnya bisa divariasi menjadi epsilon juga untuk menentukan di kolom yang mana kita akan meletakkan, dan epsilon ini kita akan melihat refernya adalah ke follow setnya. Follow setnya dari SIE aksen ini adalah dolar sama kurang tutup, berarti di dalam dolar dan kurang tutup ini kita akan berikan informasi bahwa aksen bisa didefiniasi menjadi epsilon. Lanjut lagi, untuk first dari T nya adalah ID dan kurang buka, maka T dari ID kurang buka ini kita akan isikan dengan aturan produksi, yaitu T di first menjadi FT aksen. Kemudian berikutnya adalah first set dari SIT aksen, yaitu tanda bintang, maka di bagian bintang ini kita akan berikan aturan produksinya, yaitu T aksen derivasi menjadi bintang FT aksen karena dia Oke, ini tadi kita sudah punya field follow dan tabel parsingnya. Oke, di sini kita akan buat tabel yang baru adalah proses parsingnya, dan dimana kita punya parsing step, kita punya input, dan kita punya exit atau diversion stack. Kita akan tuliskan ini adalah stack dengan simbol awal. Di sini simbol awalnya adalah dan inputnya itu adalah stringnya, berarti kita akan punya ID plus ID, dan terakhirnya itu adalah step. Oke, kemudian di sini untuk exitnya, nah ini adalah yang akan kita lihat dari SI tabel parsingnya. Nah, lihatlah bagaimana kita akan lihat dari yang paling kanan itu adalah dan juga ada ID. Kita lihat untuk C saat dia bertemu dengan ID, kita akan punya dia menjadi maka T aksen, berarti actionnya kita akan turun SI ini menjadi TE action. Saat dia bertemu dengan ID, kita akan punya dia menjadi maka TE action, berarti actionnya kita akan turunkan SI. Kita akan turunkan SI ini menjadi TE action. Saat dia bertemu dengan ID, kita akan punya dia menjadi maka TE action, berarti actionnya kita akan turunkan XI ini menjadi TE action. Nah, berarti si ini saat dia bertemu dengan ID, kita akan punya dia menjadi maka itu action, berarti action kita akan turunkan SI ini menjadi T. Nah, berarti SI ini sudah tidak ada, kita akan gantikan dengan T action. Oke, di sini kita tuliskan tapi kita balik, berarti kita akan aksen T kan kita tuliskan keterangan dia adalah match untuk si ID-nya. Nah, berarti untuk selanjutnya baris selanjutnya ID-nya di sini ya kan hilangkan inputnya, berarti di sini tinggal aksen dan pasen, kemudian place ID dan stack aksen ketemu plus itu akan ketemu plus, dia juga sama march di plus, berarti plusnya hilang. Oke, aksen T ini ID dan stack T ketemu ketemu ID ini kita turunkan dia menjadi T, maka FT aksen, berarti kita punya stack absen P aksen F. Di sini ID dan stack F ketemu ID ini kita turunkan menjadi F, maka ini ingat dia tabel parsingnya. Kemudian stack absen type P action C ID, kemudian ID dan step LR0 parsing. Satu definisi LR0 parsing merupakan bentuk dari parse button up yang menggunakan ring Morse driven dengan locker simbol. Ini berarti parse membuat keputusan berdasarkan tanda panah terkanan dan direvisi dan tidak melihat simbol di depan item set dan output. Satu dalam LRO kita menggunakan item set untuk mempresentasikan konfigurasi saat ini dari parses automaton. LRO digunakan untuk menggambarkan transisi
antar item set. Tabel parsing. Satu tabel parsing LR0 dibangun berdasarkan stats dan simbol input memberikan aksi shift, reduce atau achieve atau perpindahan ke stack berikutnya. Proses parsing. 1. Pindahkan tanda panah ke kanan, lakukan aksi shift atau reduce berdasarkan tabel parsing. Ulangi proses ini sampai mencapai keadaan final. Kedua algoritma parsing ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. LL1 lebih mudah dipahami dan diimplementasikan secara manual, tetapi memiliki keterbatasan dalam menangani dan tata bahasa tertentu. Sementara itu, LR0 parsing lebih kuat dan dapat menangani tata bahasa yang lebih kompleks, tetapi tabel parsingnya lebih sulit untuk dibaca dan dihasilkan secara manual. Mungkin di sini kita masuk saja mengenai pembahasan di LR0 parsingnya. Oke, misal di sini ada sebuah CFK-nya itu adalah S maka A, kemudian A maka A kecil itu A besar atau B. Nah, di sini kita akan melakukan algoritma LR0, berarti di awal kita butuh membuat diagram transisi konsep. Dari diagram transisi, misal kita ambil aja dari sini, kita punya S maka besar A akan berikan dot dan awal atau di sini kiri. Konsep dari diagram transisi itu adalah kita akan dot memindahkan ini satu persatu karakter sampai dia posisinya ada di paling kanan, atau misal untuk S maka A besar dan A besar, kemudianlah kalau kita pindahkan A baru, kemudian dot setelah ke semua nilai dotnya sudah berada di sebelah kanan, berarti diagram transisi itu selesai. Nah, kemudian untuk konsep yang lainnya, oke, kita akan lihat nilai setelah dotnya. Kalau nilai setelah dotnya ini adalah sebuah terminal, berarti kita stop, tidak melakukan apa-apa. Nah, tapi kita kalau setelah menurut ini adalah sebuah ruang terminal atau variabel, kita akan panggil variabel tersebut. Misal di sini dot seperti ini contohnya, atau ini kita berarti akan panggil si variabel A besar atau apa saja itu adalah A besar dan A kecil besar juga A maka B, dan kita berikan lagi dot di awalnya. Oke, di sini ingat pokoknya kita akan memberikan dot di sisi paling kiri. Oke, mungkin kita langsung praktek saja. Di sini kita akan memanggil S maka A besar dan A besar. Nah, tapi ini di sini tidak ada untuk memanggil S. Nah, untuk membuat diagram transisi kita akan panggilnya menggunakan S aksen ini maka S, kemudian kita berikan dot sebelah kirinya, artinya kita di sini akan memanggil simbol awal berarti dot S. Kita lihat di sebelah kanan itu adalah S, berarti kita akan panggil S ini apa, S ini adalah A dan A, kemudian karena baru dipanggil kita berikan dot di sebelah kanan kiri, kemudian kita lihat lagi adalah setelah dot ini dia adalah sebuah variabel. Nah, berarti kita panggil lagi variabel yang A adalah A dan A besar dan juga B. Nah, setelah kita panggil berarti dotnya adalah sebelah kiri oleh terus dan sini sudah terminal, berarti dia stop. Oke, setelah kita sudah tidak ada lagi yang kita panggil. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan transisi dotnya. Oke, nah di sini kita akan lakukan baris. Oke, baris pertama berarti dotnya saat ini pindahkan dia akan melewati S variabel S. Oke, ini berarti menjadi S aksen maka S dot. Oke, kemudian baris yang kedua berarti dia melewati A besar. Oke, di sini untuk transisinya dia akan menjadi S maka dot A besar. Setelah dot ini ada A besar, berarti kita akan panggil variabel yaitu A kecil dan besar. Kita akan berikan dot sebelah kirinya, berarti ini selesai. Ulangi kata yang sama. Dari IO sudah kita transisikan atau satu langkah menjadi 11, 12, 13 dan 4. I4, I1, I2, I3 dan I4. Oke, di sini saya akan mencontohkan saja untuk stringnya. Tadi kan kita akan mengecek tadi kan dia untuk menginput A, B. Di sini kita akan punya tag, kemudian kita akan pasang dan simbol awal, karena di sini kita tidak mulai dari stop ke down. Di sini kita mulai dari bertempat, kita akan memasukkan nilai O atau nilai transisi awal kita. Oke, di sini sama, berarti kita akan punya di sini ada
0 bertemu dengan A kecil, kita lihat dari akan melakukan shift kemudian pergi ke I3, artinya apa? Kita akan lemparkan si A ini ke dalam passing speknya, berarti sebelumnya adalah O, berarti kita lemparkan si A. Nah, kemudian setelah A ini sudah berada di passing state, kita akan pergi ke step 3, sudah punya anak kecil di inputannya A. Ke sini sebelah kanan adalah 3 inputnya, itu adalah yang paling kiri dan adalah A sama, jadi A nya kita lemparkan ke passing state, kemudian setelah itu kita pergi ke 3, kemudian B dan step 0A 3A 3B nya kita lempar pasif, kemudian kita pergi ke step 4, berarti di sini istilahnya tinggal B dan step 4 bertemu dengan B. Oke, kita lihat di sini 4 bertemu dengan B, berarti kita akan reduce CB ini, kita kembalikan dia menjadi A besar. Lihatlah dimana bukan lihat input tapi kita lihat di parsing spec-nya, yang mana patching stack menjadi A besar, berarti kita akan punya stack no A3 kemudian kita punya A besar di sini. Oke, di sini tetap. Nah, kita lihat di sini semuanya akhirnya adalah posisinya di sini. Setelah kita lakukan regius, posisinya itu adalah di terminal atau terminal, tidak ada stepnya. Nah, kalau punya 3 dengan A besar, jadi kita akan pergi ke step 6. Oke, berarti di sini kita punya step O A3 berarti dan besar, dan 6 di sini sisanya B, dan di sini kita telusuri lagi tidak sama seperti sebelumnya. Kita punya 6 bertemu B, 6 bertemu B, kita akan melakukan ke choose-nya itu adalah A kecil A besar, kita kembalikan dia menjadi A besar. Oke, berarti kita lihat A kecil dan A besar yang di paling kanan, berarti posisinya sampai di sini. Nah, ini kita akan gantikan ya dengan 0 kecil. Nah, kita akan gantikan 0 A kecil. A3 menjadi A besar. Oke, di sini masih tetap sama seperti tadi, karena di sini masih A besar, berarti kita lakukan 3 dengan A kecil yang akan pergi juga ke step 6. Oke, di sini sama A3A menjadi A besar. Oke, berarti di sini tinggal di sini. Ini menjadi A besar B dan C, 0 bertemu A besar 0A besar, 2B besar dan C untuk di inputnya. Oke, kita baik, itulah penjelasan dari saya tata cara kerja parsing algoritma LL1 dan LR0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.